Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Cibenter, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran dengan tema dzikir setelah sholat fardu pada kelas 2 untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa UINSI Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kerapihan dan kebersihan ruangan kelas ya. Coba rapikan dulu mejanya sama kursinya. Lihat sampahnya yang ada di bawah. Pakaiannya dirapikan ya. Nah, kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillah sama-sama. Yang nggak hadir anak-anak hari ini, apa? Semoga Arfan cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama semoga Arfan cepat sembuh ya, cepat masuk kembali ke sekolah ini belajar bersama kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran ya, kita bersolat dulu dengan kalimat bersama-sama. Sama-sama. Tujuan pembelajaran untuk materi dzikir setelah sholat fardu adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan ketentuan dzikir setelah sholat dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan ketentuan dzikir setelah sholat dengan tepat. Itulah ketiga tujuan materi tentang dzikir setelah sholat fardu. Sekarang kita akan
setelah sholat, mempraktekkan ketentuan zikir setelah sholat. Sahabat soleh, pernahkah kalian melafalkan zikir? Apa bacaan zikir yang kalian ketahui? Mari kita pelajari. Zikir setelah sholat. Pengertian zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan, atau pujian. Zikir menurut syariat artinya mengingat Allah. Tujuan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir biasanya kita lakukan setelah sholat. Lafaz zikir adalah kalimat-kalimat thayyibah. Contohnya istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Lafaz zikir setelah sholat. Berikut ada lafaz zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian membaca doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan, dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Membaca takbir sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Membaca tahlil sebanyak 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, setiap kelompok kita presentasikan ke depan. Ya, masing-masing kelompok kita akan mempresentasikan ke depan. Ketiga, ayo. Ini hasilnya dari kelompok A. Hasilnya sudah bagus. Sekarang kalian membacakan tanpa melihat teks. Ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu, wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah bagus ya. Ini untuk kelompok A. Membacanya lancar, menyusunnya rapi. Tepuk tangan semuanya. Untuk kelompok A silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian sekarang kelompok B. Sekarang kalian membacanya tanpa melihat teks. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, apakah ada yang kesulitan? Apakah ada pertanyaan tentang materi salat fardu? Ada Apa? Kesulitannya apa? ceritanya setelah astagfirullah. Oh iya, berarti doa keselamatannya ya. Susah menghafalnya. Ya, kemudian siapa lagi? Ya. Iya, sama ya, lalu mengangkat salam. Setelah tadi diskusi, kita sekarang tahu ya bacaan zikir setelah sholat fardu. Yang pertama membaca apa? Istighfar. Baca sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibacanya sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian
kerjakan. Alhamdulillah ada yang mendapatkan nilai terbesar dan ada juga yang masih kurang. Tapi yang masih kurang akan Ibu dikasih tugas untuk dikerjakan ya. Setelah tadi kalian belajar tentang zikir setelah sholat fardu, nah kita dapat menyimpulkan bahwa zikir itu ada hikmahnya dari kita melaksanakan zikir setelah sholat fardu. Hikmahnya apa? Akan mendapat apa? Pahala. Ya, kita terbiasa melaksanakan zikir setelah sholat fardu. Hati menjadi apa? Hati menjadi tenang, tentram. Setelah kita belajar tentang zikir setelah sholat fardu, kemudian kita bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama setelah kita melaksanakan sholat fardu, kita harus dibiasakan berzikir dan dahulu. Dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita bereskan dulu kerapihannya. Mejanya dibereskan, duduknya yang rapi. Sudah rapi semua? Ayo kita berdoa. Bismillah sama-sama.